Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Entah dimulai dari mana, Kanjeng Ratu Kidul, masyarakat yang menyebut Nyi Roro Kidul identik dengan sosok bidadari yang berparas cantik. Ratu Kidul juga digambarkan mengenakan pakaian adat Jawa dengan selendang warna hijau. Mahkota di kepala, memiliki banyak pembantu-pembantu cantik, hingga terkadang mengendarai kereta kuda berjumlah 8 ekor. Ratu Kidul juga disebut memiliki kesaktian yang luar biasa serta bijaksana. Menurut cerita, Ratu Kidul memiliki kedekatan dengan Danang Sutawijaya, pendiri Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1587 sampai 1601 Masehi. Sebelum mendirikan kerajaan di Alas Mentauk, kini bernama Kota Gede, dalam kota Yogyakarta, Sutawijaya melakukan tirakat atau semedi di Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta. Singkat cerita, Sutawijaya mampu menembus istana Ratu Kidul dan berkomunikasi. Dalam pembicaraan, Kanjeng Ratu Kidul sangat mengharapkan persahabatan dengan Sutawijaya. Bahkan Ratu Kidul berjanji akan menjaga istana kerajaan Mataram turun-temurun hingga akhir zaman. Selanjutnya, Sutawijaya mampu mendirikan kerajaan dan memiliki gelar Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidina Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Ratu Kidul dikisahkan membantu kerajaan Mataram dan bahkan menjadi istri Raja Mataram hingga akhir zaman. Panembahan Senopati, seorang yang sangat sakti, prihatinnya tinggi, jadi tidak mustahil bisa ketemu dengan makhluk halus. Pertemuan dengan Kanjeng Ratu Kidul di Cepuri Parangkusumo saat bertapa. Kata Temenggung Pujo Dipuro, salah satu juru kunci makam Raja-Raja Mataram di Kota Gede, Yogyakarta baru-baru ini. Ada cerita Kanjeng Ratu Kidul merupakan istri secara goib dari Panembahan Senopati. Namun, bapak dua anak itu menganggap Panembahan Senopati memperistri Ratu Kidul merupakan cerita kurang tepat. Anggapan Ratu Kidul merupakan istri turun-temurun Raja Mataram yang kini menjadi dua, Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, menurut pemilik nama asli Slamet Parjono, juga kurang tepat. Jadi, kalau ada anggapan memperistri Kanjeng Ratu Kidul itu, saya kira salah kaprah. Karena apa? Panembahan Senopati itu sudah diwanti-wanti oleh Ki Ageng Juru Martani, penasehatnya, jangan sampai manusia itu kalah dengan jin. Jadi, kalau diperistri itu, anggapan orang kurang tepat terangnya. Yang jelas, Kanjeng Ratu Kidul ini istilah Jawanya kesengsem dengan seorang Panembahan Senopati. Dan Kanjeng Ratu Kidul dalam cerita enggak diminta membantu, itu kan dikatakan Mataram akan langgeng sampai akhir zaman. Jadi Panembahan Senopati enggak minta sesuatu, tapi dibantu Kanjeng Ratu Kidul, jelasnya. Sekelumit cerita itu
ada di tengah masyarakat. Ada anggapan Ratu Kidul merupakan istri gaib dari raja keturunan Panembahan Senopati. Panembahan Senopati bertahta selama 13 tahun, kemudian diturunkan putranya Kanjeng Sunan Prabu Hanyokroowati. Setelah Prabu Hanyokroowati mangkat, tahta kerajaan diberikan putranya Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo, hingga turun-temurun terbelah menjadi dua kerajaan, yakni keturunan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta. Yogyakarta bergelar Sultan Hamengkubuwono, sementara Surakarta bergelar Pakubuwono. Hingga kini masih ada ritual yang dilakukan Keraton Yogya maupun Kasunanan Surakarta untuk menghormati tokoh legendaris tersebut. Salah satunya melakukan labuhan di Parangkusumo, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada waktu tertentu.